warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Selama masa pandemi COVID-19, kita masih belajar online ya. Kita masih belajar belum tatap muka. Maka kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera usai. Kalau usai, kita bisa segera kembali bersekolah, ketemu Bapak Ibu guru, dan ketemu teman-teman semua. Mudah-mudahan cepat usai ya, amin. Anak-anak, pada kesempatan ini pembelajaran kita adalah pengenalan teks laporan percobaan. Oke. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmunya nanti bermanfaat untuk kalian. Doanya baca basmalah saja ya. Baca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Bu Anis absen dulu. Untuk kelas 9, Bu Anis bagi gender aja ya, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, Bu Anis sapa dengan hello kaum Adam, apa kabar? Maka jawabnya semangat Bu. Kalau yang perempuan, hello cantik, apa kabar? Cantik Bu, siap. Siap ya? Coba Bu Anis tes. Hello kaum Adam, semangat Bu. Halo kaum Hawa, cantik Bu, semangat. Oke. Siap belajar? Sedikit materi kita yang penting mengena dan kalian benar-benar paham. Apa tadi? KD kita? Pengenalan teks materi, pengenalan teks laporan percobaan. Ada berapa kata toh? 3, yaitu teks, laporan, dan percobaan. Coba siapa yang tahu apa arti teks laporan percobaan itu? Ayo. Bu nggak bisa ketemu, Bu nggak bisa ngomongnya di depan HP aja ya. Nah, teks laporan percobaan itu ada 3 kata. Ada teks, dipisah-pisah ya. Teks, ada laporan, ada percobaan. Bisa dulu, teks artinya apa? Tulisan. Kemudian laporan itu apa? Laporan itu, siapa yang tahu? Memberikan informasi dari hasil sebuah pengamatan kepada yang memberi tugas kita. Kemudian kalau percobaan apa? Percobaan itu sama dengan eksperimen. Eksperimen itu sama dengan percobaan. Lah mau metai. Percobaan adalah melakukan sebuah pengamatan di mana di situ ada proses dan untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi teks laporan percobaan itu apa? Tulisan yang memaparkan hasil dari sebuah pengamatan oleh si peneliti. Bisa dipahami? Saya anak pinter kok bisa. Sekarang kita masuk pada struktur teks laporan percobaan. Siapa yang tahu ada berapa? Ada berapa macam? Belum dikasih tahu kok Bu. Ya mesti aja belum tahu. Mesti gitu paling jawabannya. Teks laporan percobaan itu ada 6. Apa nomor 1? Judul. Bu Anis bawa loh. Apa nomor 1? Ini adalah bekas kalender yang sudah lewat bulannya. Bu Anis pakai sebagai media. Apa? Judul. Kalau kamu sudah menentukan judul, kamu akan lebih mudah untuk melangkah ke berikutnya. Judul, kalau kita ini loh judulnya kalau sudah tahu gampang berjalannya. Oke, setelah judul kamu menentukan judul, kemudian kamu harus menentukan tujuan dari penelitianmu tadi untuk apa. Paham ya?
Tujuan nomor 2. Oke, paham Bu. Setelah tahu tujuan, setelah tahu judul, tahu tujuan, kemudian kamu harus menentukan bahan dan alat apa yang dipakai sebagai objek penelitian. Paham kan? Paham. Gampang kok. Sekarang yang keempat, yaitu menentukan langkah-langkah. Setelah ada judul, ada tujuan, ada bahan dan alat, maka kamu tentukan langkah-langkah pengamatannya. Urut. Langkah-langkah ini harus sistematis, seperti pada prosedur teks. Bu, misalnya saya mau meneliti nih, Bu Anis bawa nih contoh sepeda. Bu, kalau sepeda itu kenapa bannya bulat ya Bu? Kalau diputer-muter. Nah, ini juga karya ilmiah loh, berhubungan dengan pelajaran IPA. Nah, nanti kamu koordinasi dengan guru IPA ya. Tanya, Pak, Bu, kenapa kata Bu Anis bertanya, rodanya tuh kok bulat kalau diputer kok muter ya Bu? Coba kotak-kotak, pasti nggak bisa jalan gelodak-gelodak. Dikupas ya, bagaimana ilmiahnya. Ini roda kok bisa muter ya? Nah, itu contoh mencari inspirasi dari sebuah gambaran pengamatan. Cari yang agak susah dikit. Jangan cari pengamatan bagaimana cara membuat kopi. Cari yang ilmiahnya lebih keren dikit. Bagaimana cara operasional sepeda sehingga bisa berjalan. Oke, langkah-langkah harus sistematis. Paham? Paham. Kemudian setelah langkah-langkah kamu susun secara urut, kamu tarik hasil dari percobaannya tadi apa. Nah, setelah hasil dari percobaan, gampang. Kamu tarik sebuah kesimpulan. Kesimpulannya bahwa, contoh, di belakangnya Bu Anis, kalau roda itu kotak-kotak ya tidak bisa jalan. Kamu lihat semua roda kan bulat. Nah, itu nanti buatlah pengamatan ilmiah. Oke, tidak harus roda kok, yang lain juga boleh. Yang penting agak berbobot dikit ya. Jangan cara membuat kopi dilaporkan ke Bu Anis. Gampang kalau yang seperti itu. Oke, sudah ya. Jadi tadi struktur teks laporan percobaan ada berapa macam? Masih ingat? 6. Satu apa? Kamu harus menentukan judul. Kemudian menentukan tujuan. Kemudian menentukan bahan dan alat. Kemudian menentukan apa? Langkah-langkah secara urut dan sistematis, dikemasnya dalam bahasa yang singkat ya. Kemudian yang kelima, menarik sebuah melaporkan hasil percobaan, baru menarik ke sebuah kesimpulan. Anak-anak perhatikan, sekali lagi Bu Anis ngomong, belajar itu mudah. Sekarang Mbak Google itu menyiapkan semua yang kamu butuhkan. Tinggal ketik, ting, keluar ilmu yang kamu minta itu loh keluar. Kayak Aladin, kamu minta, ting, Mbak Google, ting, apalagi dengan suara. Pengertian teks laporan percobaan. Contoh ini ya. Google, tik, laporan percobaan sudah bersuara itu. Jadi sebetulnya belajar itu mudah, tinggal kalian saja mau apa tidak menggali pengetahuan yang ada dalam HP kalian. Jangan hanya main game. Main game pun kalau profesional dapat duit, Bu. Nah, itu jawaban anak sekarang. Sekarang bagaimana kamu menggali pengetahuan agar pengetahuan itu bisa membuat makmur hidupmu nanti. Begitu ya. Baik, anak-anak, masih pembelajaran online ini Bu Anis berupaya bagaimana bisa ketemu kalian. Bagaimana Bu Anis bisa menyampaikan ilmu pada kalian.
meskipun sedikit, wong ilmu itu gampang kok, tinggal klik 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 di Mbak Google sudah keluar semua. Tapi yang namanya ketemu Bu Anis kan susah. Jangan GR ya, Bu Anis ya GR loh, kangen sama kalian sebetulnya. Baik, selesai ya. Yuk, tadi ada 6 sudah paham. Sekarang Bu Anis tidak kasih tugas kalian yang berat-berat. Bu Anis kasih tugas kalian hanya mencari sebuah inspirasi. Bahan apa yang kalian pakai untuk membuat sebuah pengamatan. Oke. Nah, setelah kamu menentukan bahan, sudah kamu ancang-ancang sebuah langkah-langkah yang sistematis, maka ketemu di pertemuan yang kedua, kalian sudah bawa bahan-bahan itu, kalian sudah bawa namanya judul itu. Setelah ketemu nanti di sesi yang kedua, nah baru kita membuat bagaimana cara menulis laporannya, ya. Jadi sekarang tuh ilmunya dulu, bagaimana cara membuat teks laporan percobaan. Di rumah kalian cari sebuah objek yang akan kamu teliti. Oke. Nah, itu kamu otak-atik dengan kreasi kalian. Setelah itu ketemu Bu Anis, sodorkan. Setelah kamu sodorkan dengan proses, baru kita belajar bagaimana cara menulis laporannya. Bagaimana kebahasaan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Nanti minggu depan ya. Sekarang satu-satu dulu. Sedikit yang penting kalian paham. Sepertinya sedikit, tapi ini butuh juga sebuah usaha. Oke? Belajar gampang kok, tinggal klik-klik. Nah, yang penting ngomongannya Bu Anis yang susah. Oke, sekian dulu dari Bu Anis. Bu Anis akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat mencari inspirasi bahan untuk percobaan. Minggu depan kita ketemu dengan pertanggungjawaban. Dan pertemuan yang akan datang kita belajar bagaimana menulis teks laporan percobaan. Begitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat mencari inspirasi bahan, kemudian menentukan apa langkah-langkah dan kesimpulannya. Sudah berhasil apa belum? Kalau sudah berhasil, baru dilaporkan ke Bu Anis di pertemuan yang akan datang. Oke, sampai ketemu lagi. See you next again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.